buktinya ada indikasi monopoli, tapi ya mungkin regulasinya tidak menunjukkan itu, tapi tindakannya itu menunjukkan kata itu. Saudara pemirsa, terkait dengan program bantuan kapal dan perahu ketinting di Provinsi NTT, baik itu dari pusat, provinsi, dan kabupaten, tentunya masyarakat NTT dimanapun harus tahu tentang informasi pembangunannya. Hadir saat ini di samping saya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT akan siap untuk memberikan penjelasan publik terkait dengan program-program yang bersentuhan langsung dengan asas manfaat yang sudah sedang berjalan. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi. Siap. Dalam kaitan dengan program yang sudah sekian tahun berjalan, program yang kita tahu bahwa program nasional baik itu dari penggunaan APBN dan provinsi dan sampai ke tingkat kabupaten itu tentunya punya satu mata rantai yang sinkronisasinya tetap jelas. Kita tahu bahwa saat ini ada satu proyek besar yang menggunakan dana sangat besar, miliaran rupiah, dan tentunya masyarakat NTT tahu tentang asas manfaatnya. Tahun ini ada sekian ratus unit kapal, baik itu kapal ikan dan perahu ketinting, yang pemanfaatan tidak salah menggunakan dana sebesar 13.650.000.000. Terkait dengan penjelasan itu, tentunya suara Pak Kadis, masyarakat NTT sangat membutuhkan. Suara Bapak saya persilahkan. Ya. Oke, terima kasih. Kita memang di tahun 2020 ada kegiatan atau anggaran dari Provinsi NTT kurang lebih ya 11 miliar lebih lah itu, 11 miliar lebih. Dengan jumlah kapal yang kita produksi itu untuk 3GT 65 unit dan perahu ketinting sebanyak 130 unit. Nah ini kita tentunya harus karena dana atau anggaran ini untuk hibah, bantuan hibah pada masyarakat, maka kita harus hibahkan pada masyarakat. Nah untuk melakukan hibah ini tentunya ada mekanisme dan ada prosedur. Prosedur yang kita lakukan, kita harus melakukan identifikasi. Nah identifikasi itu siapa yang kita identifikasi? Yang kita identifikasi adalah masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang berhubungan dengan perikanan atau masyarakat nelayan yang sudah memasukkan proposal ke provinsi. Nah, dalam waktu dekat kita akan lakukan identifikasi di lapangan dan kita memastikan, memverifikasi apakah betul-betul mereka itu layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan. Tentunya ada persyaratan-persyaratan, ada kondisi-kondisi yang menjadi acuan kita sehingga orang ini atau kelompok ini itu bisa mendapatkan bantuan. Khusus untuk 3GT memang kita sebarkan di 22 kabupaten kota, sedangkan yang untuk 3GT itu tidak semua mendapatkan karena kita mau membuat satu sistem bisnis. Jadi itu nanti difokuskan atau dipusatkan di beberapa kabupaten yang sangat potensial dan memiliki nelayan kecil yang cukup banyak, sehingga produksinya nanti bisa didaratkan pada satu tempat. Dan seperti saya sampaikan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Untuk stabilitas harga, untuk supaya masyarakat itu mendapatkan manfaat di situ, harus ada obstacle atau pihak ketiga, dalam hal ini dia sebagai pemasar. Nah pemasar ini tentunya pelaku ekonomi. Jadi harus ada sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat, dalam hal ini nelayan, dan dengan pelaku ekonomi dalam ini yang akan memasarkan hasil-hasil tersebut, dan juga mereka harus membuat pola kemitraan dengan masyarakat atau yang kita berikan bantuan
sehingga biaya operasional itu bisa ditanggung oleh pihak pelaku ekonomi tadi atau off-taker yang juga nanti akan memasarkan hasil masyarakat nelayan yang melakukan penangkapan ini. Karena selama ini memang kalau untuk mencukupi kebutuhan ekonomi saja ya mereka jual-jual lokal saja masih bisa untuk hidup. Tapi itu tidak kita harapkan hanya sekedar itu. Kita harus memberikan ini hal yang lebih untuk masyarakat supaya masyarakat itu bisa diajak berbisnis. Dengan kondisi berbisnis tentunya stabilitas harga dan tingkat harga itu akan semakin tinggi. Nah, inilah yang kita lakukan. Sementara kita kalau untuk pekerjaannya kita sudah lihat di lapangan, semuanya sudah ready, sudah siap diluncurkan dan siap dikirimkan ke penerima paket nanti. Tapi penerima paketnya sementara kita lakukan identifikasi. Tentunya bahwa yang sudah disampaikan oleh Pak Kades bahwa kita menjawab kebutuhan masyarakat melalui proposal real dari masyarakat yang masuk ke kita. Tapi untuk menjawab tentang tuntutan itu, apakah kita semacam melakukan satu identifikasi, kan turun langsung melihat apa betul mereka butuh atau tidak masyarakat yang mengusulkan proposal itu? Ya, itu jelas, itu mekanisme. Itu mekanisme kita. Jadi proposal yang sudah masuk itu kita pilah-pilah per kabupaten. Nah, nanti yang melakukan identifikasi itu adalah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dibantu oleh cabang-cabang dinas yang ada di wilayah NTT, yaitu 7 cabang dinas, dan juga kita melibatkan petugas dari atau personil dari kabupaten setempat. Nah, karena yang memiliki dan mengerti betul-betul masyarakatnya itu adalah kabupaten, sehingga minta kita ditunjukkan sama-sama melakukan identifikasi di sana. Yang betul-betul memenuhi syarat kita akan siapkan. Memang proposal semuanya pasti lebih banyak daripada bantuan yang akan kita berikan. Tapi tidak semua proposal juga kita akan akomodir, karena kita akan melihat, kita bukan menanyakan kepada masyarakatnya, bukan kepada masyarakatnya saja, tapi kepada aparatur pemerintahan yang paling di lapangan, mendekatkan lapangan, yaitu di lurah, Pak Lurah atau Pak Kepala Desa. Apakah ini warga mereka betul-betul membutuhkan atau bagaimana. Nah, yang kedua, kita turun langsung ditunjukkan rumahnya, ketemu dengan orangnya, ditunjukkan rumahnya, apakah dia memang layak. Kalau kehidupannya mungkin ya masih belum bagus ekonominya, kita akan berikan bantuan tersebut. Kuncinya kita tidak boleh salah sasaran. Kalau sudah salah sasaran, walaupun dia miskin atau mereka tidak punya kemampuan ekonomi, tapi kalau dia bukan masyarakat nelayan, itu juga akan kita pikirkan. Karena apakah mereka itu betul-betul nelayan atau tidak. Jangan sampai tidak kita kasihkan ke orang yang tepat, sasarannya tidak tepat, yang pada akhirnya itu bukan menjadikan peningkatan ekonomi, malah menjadi beban kepada mereka itu. Nah, inilah yang harus kita betul-betul kita selektif sekaligus. Apakah memang kita semacam tidak ada satu pikiran lebih maju bahwa seharusnya bantuan itu bukan ke personal, tetapi kalau bisa ada kelompok nelayan, kita intervensi ke sana. Karena kalau memang kita membantu secara pribadi per pribadi, kemungkinannya yang bukan nelayan pun pasti akan mengusulkan tentang itu. Kalau bisa mereka juga dibantu. Apakah memang selama ini kita pikirkan sampai hal itu atau seperti apa? Jadi masalah mekanisme dan siapa yang berhak mendapatkan bantuan itu di dalam persyaratan dan dalam juknis itu jelas. Bantuan ini kita berikan kepada rumah tangga atau kepada kelompok itu berdasarkan jenis bantuan yang kita berikan. Ada kriteria. Kalau itu ketinting hanya 2-3 orang yang ada di kapal, itu kita tidak lakukan secara kelompok. Tapi kalau sudah 5-6 orang, itu pasti kita membutuhkan kelompok di situ. Nah, efektivitas bantuan itu juga
berbeda-beda ya. Kadang-kadang kalau kita dalam bentuk kelompok itu, permasalahannya kan lebih pelik dibandingkan skala rumah tangga. Skala rumah tangga dalam satu rumah tangga, mungkin bapaknya sama anaknya itu tidak akan menimbulkan gesekan yang sehingga asas kemanfaatannya itu lebih efektif di situ. Sedangkan kalau kita kelompok, kadang-kadang di dalam kelompok itu terjadi konflik-konflik karena mungkin pembagiannya tidak merata atau mungkin faktor siapa yang menjadi penguasanya di situ atau tidak. Nah, ini yang kenapa kita memberikan bantuan lebih banyak ketinting dibandingkan dengan 3GT, karena ketinting ini skala rumah tangga. Terus yang kedua, secara teknis, apabila di wilayah tersebut itu memang punya gelombang yang cukup tinggi pada saat-saat tertentu, kapal itu skala rumah tangga, keluarga itu sendiri bisa menarik kapal itu ke darat. Kalau kapal besar dia tidak bisa ditarik ke darat, kena gelombang besar dia kemungkinan terbalik dan dia rusak gitu. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Terus yang ketiga, kita memberikan bantuan nelayan itu dengan mesin-mesin yang standar. Mesin kita kalau kapal yang di atas ketinting itu pasti kita menggunakan yang Yanmar karena itu sudah teruji, dan walaupun harganya lebih mahal, kita berharap masyarakat nelayan ini dikasih kapal harus berpikir mencari ikan, bukan harus dia memperbaiki mesin lagi. Itu yang kita harapkan di situ. Lalu juga apa pengawasan kita, apakah memang setelah kita memberikan manfaat itu, bantuan kapal itu ke masyarakat, apakah kita masih punya tugas untuk mengawasi mereka kan? Ya, setiap tahun kita betul kapalnya masih ini atau seperti apa? Ya, jadi itu masih menjadi tugas kita, yaitu monitoring dan evaluasi. Jadi kita kasih bantuan di tahun 2019, tahun 2020 kita lakukan monitoring dan evaluasi. Nah, itu kita melihat, mengevaluasi sejauh mana tingkat kemanfaatan kepada masyarakat, dan kita meminta laporan kepada mereka itu setiap 3 bulan hasil tangkapannya. Nah, sehingga dengan kita tahu hasil tangkapan, otomatis kita ini ada target-target yang harus produksi penangkapan. Nah, produksi penangkapan itu akan kita minta kepada masyarakat yang diberikan bantuan itu melaporkan hasil tangkapan, sehingga seberapa banyak tren dari data itu perkembangan dari produksi tadi, peningkatan produksinya itu sampai sejauh mana trennya itu. Dan itu kita lakukan pada setiap tahun, dan pada kenyataannya kita selalu melampaui target dari RPJMD kita maupun Renstra yang sudah kita buat. Data statistik sudah berapa ribu masyarakat NTT yang dapat bantuan? Yang dapat bantuan ini kurang lebih pada setiap tahunnya itu kita berikan bantuan kurang lebih 100 unit kapal rata-rata itu. Nah, itu dari tahun 2016, 17, 18, 19, 20 ya. Kalau 100 ya sekitar 500 unit kapal lah itu yang kita berikan bantuan kepada masyarakat. Selain dari tugas teknis terkait dinas yang sedang dan sudah berjalan ini, kita juga semacamnya memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kita harus membimbing semacam pelaku-pelaku usaha lain untuk mereka terlibat langsung dalam pola pekerjaan dunia teknis kelautan ini. Macam salah satunya pembuatan kapal ikan dan perahu ketinting. Apakah selama ini juga kita sempat masuk ke ranah itu atau seperti? Jadi kalau untuk kita melakukan bimbingan teknis terhadap cara pembuatan kapal itu kita tidak mempunyai kemampuan teknis seperti itu. Ya. Yang kita bisa punya kemampuan teknis itu adalah bagaimana cara mengukur kapal, cara membuat kapal bisa, tapi cara tidak pengalaman di situ, bukan kita mempunyai skill di situ, bisa tapi tidak punya skill. Jadi itu kita mungkin berkolaborasi dengan perindustrian atau juga perhubungan untuk kapal-kapal yang lebih besar lagi. Nah itu di sana yang mereka akan berikan bantuan teknis.
Dan teknologi yang dibuat sekarang ini kan kapal menggunakan fiberglass. Fiberglass ya. Jadi itu biasanya pengusaha-pengusaha yang mau terjun untuk pembangunan kapal, biasanya mereka itu ini mencari pengalaman dulu di Jawa, bekerja dulu di sana, bagaimana tekniknya membuat fiberglass, bagaimana membuat molding kapalnya, bagaimana mereka membuat bodinya atau hull-nya itu. Nah, itu sudah dapat dari sana. Nah, masyarakat paling ya kita hanya ini memberikan cara-cara walaupun tidak secara langsung membintek mereka, tapi kita di lapangan sering memberikan hanya pada cara-cara perbaikan kapal. Contohnya kapal yang bocor, bagaimana cara nambalnya, nah itu kita bisa kita lakukan. Apakah selama ini juga masyarakat penerima manfaat ini ada keluhan dari pihak mereka kah ketika bantuan kapal itu mereka terima, ada kesulitan mereka menyampaikan ke kita? Ya ada. Jadi kita di 22 kabupaten kota ini memang tidak semua kabupaten kota itu memiliki spesifikasi kapal yang kita berikan bantuan. Mereka tinggal menyesuaikan saja itu. Alat tangkapnya juga mereka menyesuaikan, ya, tidak masalah karena hampir semua alat tangkapnya itu digunakan untuk mengeksploitasi ikan-ikan yang ada di provinsi NTT ini. Sehingga memang ada beberapa kabupaten yang mengelola kalau bisa kapalnya dibikin agak ramping sedikit, Nah, tapi itu kan menjadi masukan kita. Nah, cuma kita tidak bisa membuat semuanya di lokasi tersebut 2 unit. Terus kita juga tidak tahu mereka itu akan mendapatkan atau tidak, enggak gitu. Jadi kita kasih standar, tapi kapal ini multipurpose. Iya. Multifungsi, multipurpose sehingga bisa digunakan. Contoh kalau dia sebenarnya alat tangkapnya gillnet, tapi dia minta pancing. Nah, nanti itu bisa kita minta yang mengadakan itu gillnetnya ditarik digantikan dengan pancing. Nah, saya kira harganya juga hampir sama. Nanti mungkin pancingnya bisa diberikan kepada masyarakat nelayan yang lain itu. Dan walaupun sudah selesai pengadaan terus sudah kita distribusikan, nanti kalau ada keluhan-keluhan dari masyarakat itu biasanya masih kita sampaikan kepada pihak penyedia jasanya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di lapangan. Contohnya mereka begini kan pernah kena gelombang, bodinya retak katakan seperti itu, atau ada kerusakan kecil di situ. Itu mereka kita kirimkan fiberglass, kita kirimkan lemnya itu mereka lem sendiri. Mereka tambah sendiri. Karena waktu mereka sebelum menerima kapal itu mereka kita desiminasi. Kita latih bagaimana menghidupkan mesin, walaupun mereka sudah tahu, tapi kita lebih ini lagi karena spesifik Yanmar. Terus bagaimana kalau semuanya bocor, cara nambalnya seperti apa, sehingga bukan penyedianya harus turun ke lapangan, tapi cukup mereka dikasih bahan, mereka bisa kerja sendiri. Itu yang kita lakukan selama ini. Ya. Boleh tahu harga spesifikasi dari kapal dan perahu ini dia per unitnya berapa? Ya, kalau yang untuk 3 gross ton, 3 GT itu per unitnya 150 juta. Per unit per GT. 3 GT. Nah, dengan mesin standar Yanmar. Sedangkan untuk kapal ketinting, nah, itu dia harganya 30 juta. Dengan standar dia mesin Honda, mesin ketinting Honda. Nah, itu yang kita lakukan. Ada satu informasi yang kita peroleh dari masyarakat bahwa penggunaan mesin itu tidak hemat, tidak ekonomis. Ya. Ada yang dia baru lakukan pelayaran berapa jauh seperti itu, tapi menghabiskan BBM itu sampai ratusan liter. Nah, ini apakah memang dia seperti itu atau memang itu dari pihak bantuan lainnya? Nah, begini ya. Mungkin harus lebih spesifik ya. Lebih spesifik itu begini. Kita kalau mau menjawab apakah itu bantuan dari kita atau bukan,
kan kita tidak tahu. Siap. Mungkin di situ, oh Pak, NTT Bangkit 05, nah itu berarti kita punya. Nah, NTT Bangkit 07, oh itu kalau NTT Bangkit pasti kita punya. Nah itu kita tahu bahwa itu bantuan kita. Kalau dia boros, nah itu sampaikan ke kita. Nanti saya bilang, wah itu tidak bisa, ternyata bukan bantuan kita. Karena Pak Franco tidak menyebutkan spesifik. Tapi kalau kapal kita, saya hanya bisa ini berbicara atau kita bisa menjelaskan kapal yang kita kasih bantuan itu. Jadi selama ini mesin yang kita berikan mesin dengan jenis Yanmar itu, dengan merek Yanmar. Dan itu mesin yang sangat irit, tapi dia memang agak lebih mahal. Kalau mesin Cina satu GT-nya itu hanya 500.000, kalau Yanmar satu GT-nya bisa 1,5 juta, bisa 3 kali lipat. Nah, tapi dengan Yanmar itu nelayan sudah tidak berpikir lagi untuk perbaikan-perbaikan, karena itu sudah mesin standar itu. Terus juga suku cadangnya gampang. Nah, sehingga kalau ada kerusakan kecil itu bisa langsung beli di tempat ini di toko atau dealer yang menyediakan mesin itu, langsung bisa dipasang. Jadi saya nggak bisa mengomentari atau memberikan penjelasan yang bukan menjadi kewenangan kita. Lalu juga terkait dengan proyek ini, kan proyek berkelanjutan. Ya. Lalu informasi yang kita sudah ikuti bahwa hampir dikuasai oleh satu pihak. Nah, penyedia jasa ini kan kita tahu bahwa di Kupang ini terhitung dengan jari, dan salah satu PT macam PT Putra Unggul Group milik Pak Haji Ismandian ini kan dia menjadi rajanya di kelautan dan perikanan ini, khusus untuk pengadaan kapal ini. Dan kita ikuti bahwa sepertinya ada indikasi monopoli, tapi ya mungkin regulasinya tidak menunjukkan itu, tapi tindakannya itu menunjukkan kata itu monopoli. Jadi pandangan Pak Kadis seperti ya, apa? Jadi begini ya, kita ini mengusulkan anggaran dan kita mendapatkan anggaran yang ada di dalam dokumen anggaran kita. Tapi penyelenggara untuk lelang itu ada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi kami masing-masing itu punya tugas pokok dan fungsi. Jadi kami tidak bisa berbicara masalah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Persyaratan-persyaratan seperti apa, terus bagaimana sistem lelangnya, segala macam, itu tolong Pak Franco menanyakan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Kalau tadi masalah rasa atau bagaimana, kami tidak bisa berbicara rasanya orang. Nah, kalau rasa kami berbeda karena aturan. Nah, kalau dia melanggar aturan itu sudah pasti akan bermasalah. Nah, tapi secara ini ya, secara rasa juga saya begini, galangan yang ada di sini sampai wilayah timur itu hanya satu galangannya di Putra Unggul Group. Dulu galangannya belum di Manikit, masih di Sapas itu. Nah, salah satu persyaratan dengan kapal yang segitu banyak itu harus memiliki galangan. Itu memang persyaratan nasional itu seperti itu. Kalau kita kurangkan itu akan menjadi masalah. Karena nanti mungkin siapa saja bisa bikin atau bikin PT atau CV yang dia tidak punya lokasi, tapi dia bisa pengadaan kapal. Nah, nanti kapal itu mau ditempatkan di mana? Itu yang masalah. Terus kecepatan kerjanya seperti apa? Ini hanya berpikir hal-hal yang menurut standar aturan gitu. Coba ada yang bisa bikin galangan lagi, yang mungkin bisa. Mungkin kalau galangan-galangan dari luar seperti Jakarta, Surabaya, kalau kapal kecil mereka tidak untung. Kemungkinan besar mereka penawarannya akan lebih tinggi atau bahkan melampaui dari plafon di situ, karena biaya pembuatan satu unit kapal itu mungkin 20-30%-nya itu nanti biaya
ongkos transport. Nah, sehingga tidak efisien dan mereka tidak punya keuntungan, mungkin di situ. Mungkin, tapi tolong tanyakan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Dan mungkin begini, waktu tender itu kan bukan hanya satu yang masuk, bukan hanya yang putra yang unggul itu ya yang masuk, tapi mungkin ada perusahaan-perusahaan yang lain yang di luar NTT. Nah itu mungkin bisa dikomunikasikan, kenapa kok kami tidak bisa menang atau bagaimana. Nah itu harus dikomunikasikan supaya fair, betul-betul fair. Kenapa? Tapi saya kira Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu, termasuk pokja-pokjanya itu orang-orang yang punya pengalaman dan mereka tahu persis aturan. Kalau dia tidak tahu aturan, bahaya dia. Karena yang ditempatkan di situ adalah orang-orang yang memang sudah pengalaman. Jadi kami pun tidak pernah mengkomplain seperti apa begitu. Karena mereka, kita anggap mereka lebih tahu dari kita. Saudara pemirsa, tentunya dialog singkat ini menjadi satu pembelajaran publik untuk masyarakat NTT dimanapun berada, bahwa terkait dengan pola pembangunan yang secara holistik ini, tentunya setiap masyarakat, setiap kita memberikan perhatian untuk mendukungnya secara utuh, sehingga harapan, impian, mimpi besar untuk NTT bangkit, NTT sejahtera suatu saat kita gapai. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.